Sang pemegang kunci, Petrus. Kristus memberikan wewenang yurisdiksi untuk mengikat dan melepaskan kebenaran doktrinal. Di surga, Kristus mengikat apa yang Petrus ikat di bumi. Sang penjaga pintu, porter. Ingat baik-baik, di sini pemilik rumah pergi dan menugaskan penjaga pintu untuk berjaga. Ini juga di dalam Markus 13, 34, 37. Kita juga bisa lihat di dalam Yohanes 10 ayat 1 ke 2. Seorang penjaga pintu akan membuka pintu. Dalam Markus 14, 37, Kristus secara spesifik menegur Petrus karena tertidur di Getsemani. Dinamika metafora Alkitab, peran yang berpartisipasi. Alkitab sering menggunakan metafora yang sama untuk Kristus dan manusia tanpa ada kontradiksi, karena makanya berubah sesuai dengan konteks kepemimpinan. Simbol terang, Kristus terang dunia. Lihat, umat percaya, terang dunia. Simbol gembala, Kristus gembala yang baik. Simbol gembala untuk manusia, Petrus gembalakanlah domba-dombaku. Simbol batu, Kristus adalah batu penjuru, fondasi total. 1 Korintus 3 ayat 11, benar sekali. Petrus batu karang, bangunan gereja, Matius 16, 18. Kristus adalah gembala yang baik, Kristus adalah kunci, dia serahkan kuncinya kepada Petrus, tidak masalah. Petrus sebagai batu karang tidak mensubstitusi atau menyaingi posisi Kristus, melainkan berpartisipasi dalam peran Kristus sebagai pelayan yang ditunjuk oleh Kristus sendiri. Arsitektur, otoritas, kunci surga dan penjaga pintu. Sang pemegang kunci, Petrus. Kristus memberikan wewenang yurisdiksi untuk mengikat dan melepaskan kebenaran doktrinal. Di surga, Kristus mengikat apa yang Petrus ikat di bumi. Sang penjaga pintu, porter. Ingat baik-baik, di sini pemilik rumah pergi dan menugaskan penjaga pintu untuk berjaga. Ini juga di dalam Markus 13, 34, 37. Kita juga bisa lihat di dalam Yohanes 10 ayat 1 ke 2. Seorang penjaga pintu akan membuka pintu. Dalam Markus 14, 37, Kristus secara spesifik menegur Petrus karena tertidur di Getsemani. Teguran ini ditunjuk kepadanya karena karena itu adalah tugas khusus Petrus, memastikan rasul-rasul lain tetap berjaga secara rohani. Ditegur secara khusus untuk Petrus. Bantu dulu. Padahal di situ ada 3 rasul loh. Kita bantu Markus 14 ayat 37 yang ditegur siapa di situ? 14:37. Setelah itu ia datang kembali dan mendapati ketiganya sedang tidur. Tahan dulu. Dan dia tegur siapa di sini? Dan ia berkata kepada Petrus, Wow. Simon, sedang tidurkah engkau? Padahal berapa orang yang tidur di situ? Catatan kaki, berapa orang yang tidur di situ? 3? 3 orang. Yang ditegur siapa? Petrus. Engkau adalah penjaga pintu, Petrus. Kalau kau tidur bagaimana? Walaupun mereka yang lain tidur, engkau harus mengkonfirmasi, meneguhkan iman saudara-saudaramu. Dalam Lukas 22 ayat 31-32. Oke, kita lanjut. Cermin tipologi, sejarah keselamatan. Pola perjanjian lama, identitas. Allah mengubah nama Abraham menjadi Abram. Kejadian 17. Yesus mengubah nama Simon menjadi Petrus. Matius 16. Oke, ini penting. Ini yang Simon jadi Petrus, kita temukan dalam Yohanes juga, Yohanes 1:42. Mandat kekuasaan. Kunci rumah Daud diberikan kepada Perdana Menteri Eliakim. Yesaya 22 ayat 20-22. Mandat kekuasaan. Kunci kerajaan surga diberikan kepada wakil Kristus yaitu Petrus. Matius 16:19. Pemilihan utama. Dari 12 suku Yehuda secara khusus memegang tongkat komando. 1 suku Yehuda. Kejadian 49. Pemilihan utama 12 rasul. Petrus secara khusus memegang kunci otoritas. Kegembalaan. Di sini belum tambah lagi satu sini. Di dalam Yesekiel bab 34 di ayat ke-23, aku akan memilih 1 gembala yaitu Daud hambaku untuk mengembalakan orang Israel. Kita masih lihat sini, belum selesai identitas baru sini. Kronologi Kaisarea Filipi siklus pengakuannya. Pertanyaan Petrus, siapakah aku? Kristus dengan sengaja memicu konflik doktrinal pertama. Siapakah aku? Wow. Wahyu Bapa, melampaui pemikiran manusia. Allah Bapa mengilhami Petrus secara langsung. Kalau kita lihat baca di 16 selanjutnya.
penobatan oleh Kristus sebagai balasan atas Petrus yang mendefinisikan identitasnya Yesus, Kristus kini mendefinisikan identitasnya Petrus. Ketika ayat sebelumnya dikatakan, engkau adalah siapa? Petrus mendefinisikan identitasnya Kristus. Kini, Kristus memberikan definisi identitas baru kepada Petrus. Engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang aku akan mendirikan gerejaku. Pengakuan Petrus, engkau adalah Kristus. Petrus menyelesaikan krisis doktrinal dengan mengikat kebenaran iman. Engkau adalah Kristus. Kalau kita mau analisa di sini, pribadi pertama di dalam Matius 16 yang memecahkan konflik doktrinal pertama tentang siapakah Kristus adalah Petrus ketika Petrus mengatakan engkau adalah Kristus. Bukan main-main ayat itu, penuh makna teologis. Paradoks pemilihan, mengapa Simon? Tidak, engkau mute-kan dulu. Teman-teman tolong di atas mute-kan dulu kalian ya. Paradoks pemilihan, mengapa Simon yang rapuh? Logika ilahi. Allah telah memilih apa yang lemah bagi dunia untuk memalukan apa yang kuat. 1 Korintus 1:27. Realitas manusiawi, nama asal Simon bermakna bulu yang rapuh. Nama asal Simon bermakna bulu yang rapuh. Ingat Simon itu, bulu yang rapuh. Ia diganti namanya jadi apa? Batu karang yang kuat. Ingat Simon bermakna bulu yang rapuh. Yesus mengubahnya dalam Yohanes 1 ayat 42. Engkaulah batu karang, bukan lagi Simon bulu yang rapuh. Ia memiliki iman yang tipis, bahkan menyangkal Kristus. Mengapa ia dipilih? Pertanyaan sangat besar. Jaminan pemeliharaan, kekokohan Petrus bukan dari kesempurnaan moralnya, melainkan dari perlindungan Kristus. Aku telah berdoa untukmu, supaya imanmu jangan gugur. Kuatkanlah saudara-saudaramu. Lukas 22 ayat 31-32. Sintesis Aristoteles gereja yang utuh. Umat percaya litos 1 Petrus, pengakuan iman kebenaran sentral Yesus adalah Mesias. Petrus, Kefas, Matius 16:18. Batu yang institusional di bumi, pelayanan ditunjukkan di mana struktur gereja pertama kali diletakkan. Yesus Kristus 1 Korintus 3 ayat 11, tidak ada dasar yang lain selain dasar yang telah diletakkan oleh Yesus. Dasar mutlak yang melampaui segalanya. Tidak ada landasan lain selain Kristus sendiri. Karena itu dalam Efesus 2 ayat ke-20 yang dibangun di atas dasar para rasul, para nabi, dan Kristus sebagai batu penjuru. Batu karang iman ini tidak diletakkan oleh manusia, melainkan oleh Sang Pembangun Agung agar gerbang alam maut tidak pernah menguasainya. Berakar pada sejarah lisan bahasa Aram, terkonfirmasi oleh akurasi tata bahasa Yunani kuno, digenapi secara agung dalam teologi Alkitabiah, gereja berdiri kokoh di atas fondasi yang Yesus sendiri pilih. Jangan main-main toh. Terima kasih.